Di dalam tuh. Udah, peraturannya udah diamankan. Dalam video amatir yang sempat beredar di media sosial, polisi memberhentikan sebuah truk yang mengangkut motor diduga menyelundupkan 10 pemudik di gerbang tol Cikupa Tangerang, Banten pada Sabtu dini hari. Setelah diperiksa, ternyata mereka adalah buruh pabrik motor yang sedang pulang dari bekerja, meski hanya satu orang yang dilengkapi dokumen perjalanan. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya menegaskan pengemudi truk diberikan sanksi tilang karena membawa penumpang dengan angkutan barang. Sepeda motor baru dari milik salah satu pabrikan, di mana pada saat kami hentikan, kami lakukan pemeriksaan, ternyata kami temukan ada penumpang sebanyak 10 orang. Selanjutnya petugas menghentikan dan memeriksa surat-surat. Untuk surat-surat lengkap, STNK ada, pengemudinya juga sudah memiliki SIM. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut, kami temukan hanya satu orang saja yang memiliki surat perjalanan dari kantor. Kita lakukan penilangan dikarenakan mobil barang kan tidak boleh membawa penumpang ya. Jadi kita kenakan pasal 303 dengan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan atau denda Rp250.000. Video ratusan motor yang menerobos pos penyekatan ini viral di media sosial. Durasinya 21 detik, terjadi di Karawang, Jawa Barat. Dalam video terlihat petugas mencoba menghalau para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Petugas terus berusaha dengan mengangkat barrier dari berbagai arah untuk menutup para pengemudi sepeda motor yang terus mencoba merangsek. Kapolda Jawa Barat menyebut petugas di lapangan bukan membiarkan pemudik motor lolos, akan tetapi hal itu sebagai cara bertindak petugas untuk mengurai kepadatan di satu titik. Meski demikian, Kapolda menegaskan para pemudik itu dipastikan akan sulit untuk lolos dari penyekatan karena masih ada titik penyekatan di wilayah lain. Bukan karena jebol ya, kita menggunakan CB. Karena penyekatan itu kan tidak hanya dilakukan di satu titik. Ya. Kalau kepadatan di titik tertentu terlalu besar, otomatis kita lepas. Tapi titik lain penyekatan itu tidak. Ya. Kan setiap antar wilayah kota dengan kabupaten juga penyekatan itu kan ada. Jadi itu hanya cara bertindak kita saja. Ya. Lebih lengkap soal situasi terkini di lapangan terkait larangan mudik dilaporkan jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dari gerbang tol Cikupa dan Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Saya ke Jonah dulu. Jonah, pasca adanya temuan polisi diduga pemudik diangkut menggunakan truk, penjagaan di sana seperti apa? Ya Riko, penjagaan di kilometer 31 gerbang tol Cikupa, ruas tol Tangerang Merak, kita melihat bahwa pada dasarnya antisipasi penyekatan mudik sudah berlaku dengan baik. Dalam artian adalah penyekatan ini berlangsung selama 24 jam. Jadi ketika ada kejadian seperti yang terjadi tadi malam, di mana ada satu truk yang mengangkut sepeda motor dan akhirnya ketika diidentifikasi oleh pihak polisi ternyata bukan pemudik tapi adalah buruh yang pulang ke Pandeglang, di mana mereka aslinya adalah buruh yang bekerja tiap minggu. Jadi ketika weekend atau akhir pekan mereka akhirnya kembali dan emang mereka selalu terbiasa untuk menumpang. Tapi akhirnya dari kejadian ini kita bisa melihat bahwa ada satu hal yang menjadi catatan bahwa ada kemungkinan modus seperti ini. Jadi modus dalam arti seperti ini. Ketika mungkin ada truk atau mungkin ada bis, dan ini merupakan satu cara yang dipakai oleh para pemudik untuk dipakai untuk bisa menumpang. Seperti kita lihat dari kejadian yang ada tadi malam, di mana 10 orang itu ternyata bukan pemudik tapi buruh. Kita bisa melihat bahwa ada satu catatan yang ternyata ini bisa dilakukan atau ada kemungkinan dari pemudik yang memanfaatkan momen seperti ini. Oleh sebabnya ketika tadi Riko bertanya bagaimana pengawasan atau pengetatan mudik, kita bisa mengatakan bahwa operasi berlangsung dengan cukup baik. Dari 3 hari operasi pelaksanaan, di mana kami sudah datang di hari pertama, mulai dari hari pertama pukul 00 sampai hari ini pukul 08 sudah tercatat ada 1.816 pelanggaran, di mana didominasi 75% adalah kendaraan pribadi yang berhasil diputarbalikkan. Kemana mereka diputarbalikkan? Jadi ketika mobil melewati dari pos pemeriksaan yang ada di gerbang tol Cikupa, mereka langsung diarahkan kembali lagi ke Jakarta. Ada 6 gate, di mana ada gate 1-3 fokus untuk kendaraan besar seperti truk, di mana mereka dibuang ke arah Pasar Kemis, sedangkan untuk gate 4-6 yang berfokus pada kendaraan pribadi, mereka langsung diputar
diputar balikan kembali ke Jakarta, atau bisa dikatakan mereka kembali ke tujuan awal. Dan bagaimana untuk evaluasinya? Jadi setiap hari, setiap pukul 8 malam, dari Polda Metro Jaya mereka rapat evaluasi, di mana rapat evaluasi itu mereka mencatat tiap ada modus pelanggaran, apakah pelanggaran itu mereka yang bermodus, misalkan kendaraan pribadi alasannya adalah pulang ke Cikande padahal mereka ingin mudik, ataupun dari kendaraan besar seperti mungkin bis yang mengangkat karyawan ternyata bukan. Disinilah ada evaluasi. Dan tentu saja dari momen pelarangan mudik yang berlangsung sampai tanggal 17 Mei, maka akan ada beberapa metode yang dilakukan kepolisian, terutama penyekatan. Tidak hanya yang ada di titik tol tempat saya berdiri, khususnya di gerbang tol Cikupa, tapi juga ada penyekatan yang ada di jalan arteri, di mana kalau kita lihat banyak sekali video amatir, di mana ada mungkin pemudik yang memanfaatkan jalur tikus, apakah mobil atau motor. Maka operasi ini tidak hanya berfokus di tempat saya berdiri di gerbang tol Cikupa, tapi juga berfokus di titik lain, terutama dalam rangka untuk mencegah atau melarang masyarakat yang ingin melakukan mudik, termasuk mudik lokal yang ada di wilayah tempat saya berdiri ini. Riko? Jona, tadi Anda bilang yang diputar balik cukup banyak. Ini apa alasannya? Rata-rata mereka coba-coba aja, siapa tahu lolos, atau memang seperti apa? Lalu bagaimana situasi lalu lintas di sana sekarang? Ya Riko, terkait dengan modus yang para pemudik nakalnya lakukan, jadi seperti ini. Ketika polisi memberhentikan satu demi satu kendaraan, polisi sebenarnya cukup sederhana. Mereka menanyakan mana suratnya, baik mungkin surat tugas, SIKM, atau surat bebas COVID-19. Ketika polisi menanyakan suratnya mana, mereka berkelit dengan alasan seperti ingin ke rumah saudaranya, atau ingin pulang ke rumahnya. Tapi ketika ditanya mana alamatnya, mereka tidak bisa menjawab, atau bahkan cukup kebingungan. Oleh sebabnya polisi sendiri sudah melihat bahwa ini adalah modus yang mereka ingin berpura-pura. Akhirnya setelah polisi melakukan identifikasi dan ternyata ketika dilihat dari kaca ada mungkin koper, maka identifikasi bahwa ini adalah benar pemudik ternyata benar, dan akhirnya polisi memaksa mereka untuk memutar balik. Dan ada lagi modus seperti bis, di mana kalau kita lihat kan di daerah Cikupa ini banyak sekali pabrik, di mana pekerja pabrik didominasi dari Jakarta. Pemudik ini memang setiap hari mengangkut dari para pekerja, dan ternyata di bis itu setengahnya adalah pemudik yang memang modusnya mungkin dari supir ingin mendapatkan keuntungan. Setelah dicek satu persatu ternyata ada pemudik dalamnya, dan lagi-lagi ini merupakan salah satu modus dilakukan. Jadi memang kalau dikatakan polisi cukup tepat melakukan evaluasi tiap malam untuk bisa melihat modus pelanggar atau tidak. Nah, bagaimana untuk traffic yang terjadi? Sebenarnya di hari ketiga ini kita melihat adanya penurunan dibanding hari pertama cukup padat, hari kedua agak menurun, sedangkan di hari ketiga pantauan kami mulai dari tadi pagi sampai sore ini kita bisa melihat cukup lengang. Di mana kalau lihat di belakang saya cukup banyak petugas, dan ini tidak sebanding dengan kendaraan. Jadi bisa katakan cukup lengang, tapi kita bisa mengantisipasi sampai malam apakah ada peningkatan atau tidak. Riko? Jona Hamonangan di Tangerang, Banten. Berikutnya saya ke Adi Wahadi di Karawang, Jawa Barat. Adi, setelah pemotor ratusan, banyak jumlahnya lolos dari penyekatan pada Jumat malam, bagaimana penambahan petugas di sana? Riko, Anggara, dan juga saudara, selamat petang. Pasca terjadinya upaya dari sejumlah pemudik yang menerobos penjagaan petugas yang melakukan pengamanan di sejumlah titik posko penyekatan, ini di Karawang, Jawa Barat, lebih dari 50 anggota pengamanan ditambahkan di beberapa titik lainnya. Hal ini dilakukan agar peristiwa serupa yang terjadi tadi malam ini tidak terjadi, dan petugas pengamanan ini bisa melakukan pencegahan secara baik dan tidak ada terobosan yang terjadi tadi malam. Berdasarkan rilis yang kami terima dari Kapolres Karawang AKBP Ramasama Mantura tadi siang, bahwa upaya atau peristiwa yang terjadi tadi malam adalah bukan upaya penjebolan pemudik yang menerobos barikade pengamanan yang dilakukan oleh tim penyekatan di wilayah Kabupaten Karawang. Hal tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas ketika kondisi pemudik yang membludak yang diduga malam tadi merupakan puncak arus mudik bagi pengendara yang tetap nekat untuk melakukan perjalanan mudik, adalah salah satu upaya untuk bisa mengurai kepadatan yang terjadi saat dilakukan pemeriksaan terhadap para pemudik yang datang dari arah Jakarta menuju jalur Pantura, kemudian tujuan wilayah Jawa Tengah bahkan Jawa Timur. Dan hari ini penyekatan di beberapa titik, di 15 titik ini terus dilakukan. Salah satunya di lokasi jalur arteri di exit tol keluar Karawang Timur. Lokasi ini saat ini tengah dilakukan pemeriksaan satu persatu pengendara yang datang dari arah Jakarta, terutama mereka yang terindikasi akan melakukan perjalanan mudik. Akibat dari pemeriksaan tersebut,
antrian panjang kendaraan terjadi. Diperkirakan mencapai 1 kilometer. Dan ini merupakan jam-jam sibuk, di mana selain banyaknya kendaraan yang datang dari arah Jakarta untuk melakukan perjalanan malam, juga banyaknya kendaraan warga yang baru saja pulang kerja, sehingga terjadi antrian cukup panjang. Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh petugas pengamanan untuk mencegah para pemudik ini tetap maksimal dengan meriksa satu persatu atau pengendara yang terindikasi akan melakukan perjalanan mudik. Mereka yang terindikasi kemudian diperiksa dan tidak membawa rekaman dokumen, mereka akan diputarbalikkan. Sejak tadi pagi hingga saat ini banyak pengendara yang kemudian lolos dari penjagaan pertama di wilayah Tanjung Pura atau perbatasan Karawang Bekasi. Di lokasi ini banyak pengendara yang kemudian terjaring dan mereka dikembalikan. Tidak hanya satu penyekatan dilakukan oleh petugas gabungan. Ada beberapa titik penyekatan sehingga apabila pengendara tersebut lolos di satu titik penyekatan, mereka akan menemui penyekatan lainnya sehingga mustahil atau sulit bagi pengendara untuk bisa lolos dari penyekatan tersebut. Riko. Adi Wahadi, jurnalis Kompas TV di Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya Jonah Monangan di Tangerang, Banten. Terima kasih kawan-kawan.